Assalamualaikum sahabat Sadina Kusara. Oke, di videoku kali ini aku mau menunjukkan yaitu salah satu penyakit menular ya dari kucing ke manusia yang atau disebut abses. Ini aku mengalami sendiri ya. Ini untuk kedua kalinya. Yang pertama ini udah kempes, udah sembuh. Jadi ini bekasnya. Ya, ini. Nah, terus kemudian ternyata beberapa minggu kemudian, selang 2 mingguan lebih kayak gitu, aku tertular lagi seperti ini jadinya ya. Ini real ya. Nah, terus kemudian aku tadi langsung pergi ke dokter umum kayak gitu. Yang pertama kali ini aku atasi sendiri, yaitu hanya dengan menggunakan Kaladin cair. Terus kemudian ketika sudah timbul seperti ini, kayak nanah besar seperti ini, aku tusuk pakai jarum kayak gitu. Terus kempes, terus aku olesi lagi Kaladin cair. Itu yang ini ya, yang pertama ini. Terus kemudian yang kedua, aku mencoba itu hari ini tadi aku pergi ke dokter umum supaya apa? Supaya memang aku tuh nanti di waktu yang lain itu nggak kambuh lagi seperti itu. Nah ini mau aku tusuk pakai jarum suntik ya. Oh ya, ini karena ini putih-putih, ini adalah Kaladin. Karena kemarin itu aku udah nggak tahan, gatel, rasanya itu gatel banget. Terus kemudian di sini memerah semuanya, terus bengkak seperti itu, agak panas kayak gitu. Nah seperti itu ya. Oke. Oh ya, kalau untuk kucingku yang terkena abses itu, alhamdulillah itu sudah sembuh 1 hari bengkak, terus 1 hari itu juga dia sembuh ya. Apa obatnya nanti deh aku kasih tahu ya. Sekarang kita fokus aja ke pengobatanku ini aja. Oke, tadi di dokter itu aku dikasih ini ya. Ini dia, amoxicillin. Nih, amoxicillin trihidrat. Nah ini kalau nggak salah tuh di apotek ada ya ini. Terus kemudian kalau sahabat Sadina Kusara nggak sempat ke dokter, ini bisa ya beli di apotek kayak gitu. Terus kemudian yang kedua ini aku dikasih paracetamol yang 500 mg ini ya. Nah ini dia. Terus kemudian ini obat olesnya. Kalau obat olesnya ini nggak ada itunya, nggak ada mereknya. Kalau untuk obat luarnya atau obat olesnya ini peraturannya dioleskan secukupnya ya, dioleskan secukupnya. Terus kemudian kalau amoxicillin itu 3 kali sehari 1 kapsul. Terus kemudian kalau untuk paracetamolnya itu juga 3 kali sehari 1 kapsul bila nyeri seperti itu ya. Oke, yuk kita itu aja langsung sini. Ayo ditusuk sini. Ini aku menggunakan jarum suntik yang masih steril, belum dipakai sama sekali ya. Jadi memang ini harus disobek ya. Kalau nggak disobek itu nggak akan itu keluar cairannya. Setelah itu dioleskan. Yuk. Ini agak sini. Nah, yuk. Ayo. Dia itu aja, ditusuk hati-hati, disobek kayak itu. Set, udah keluar cairannya. Disobek set gitu. Awas atas. Iya disobek. Iya. Nah, ini dia. Keluarkan cairannya. Nih, lihat. Sudah deh. Ini tisunya lagi di double. Doublein sini. Nah. Oke. Ini lagi. Ini harus Ini harus dipenet ya gini ya. Nah. Penet gini. Disobek lagi deh. Awas hati-hati. Set biar cair ya. Iya. Oke. Ups, aduh.
Ini jadi keluar ya cairannya ya nih. Nah, udah. Jadi pemilik kebaikan atau sahabat Sadina itu harus menggunakan jarum suntik yang memang benar-benar steril ya, yang belum sama sekali terpakai. Ayo lagi dong. Terus sama di itu di tempat pakai ini tisu, pakai tisu. Satu nih. Pakai tisu. Harus sedikit. Nah, terus ini benar-benar kempes. Cairannya nih. Harus benar-benar keluar semuanya ya. Nih, kuning bening kayak gitu ya. Ayo. Saya. Ini harus dipel dulu ya. Iya, bawahnya juga ini ada 2 ini. Loh, kelihatan nggak sih? Ada 2 yang belum. Tapi ini memang harus di ini deh. Ditenet gini loh. Iya, ditenet gitu. Mas. Ini harus awas. Iya. Udah sobek belum? Coba disobek lagi biar lubangnya besar. Sobek lagi. Ya. Keluarkan cairannya. Awas, hati-hati. Ya. Jadi ini kalau ini pas waktu disuntik sama sekali ya nggak sakit sama sekali, jadi nggak usah takut, nggak perlu takut kalau memang bernanah itu terus kemudian disobek pakai jarum suntik itu nggak perlu takut ya, karena memang sama sekali nggak sakit, karena dia jarumnya itu mengenai nanah gitu ya. Coba di itu lagi. Nah nih, ya kan ya, sampai benar-benar itu disobek benar-benar. Nah iya. Itu awas kukumu dek, kukumu jangan itu. Pakai tisu ya, sampai benar-benar cairannya keluar, baru kemudian dikasih salep. Nah, oke. Ya. Oke. Itu jangan sampai menempel ya. Jadi ini kulitnya ini jangan sampai menempel lagi. Coba disobek, kulitnya itu agak dijengatin gitu loh. Kulitnya. Ya. Kulitnya agak dijengatin, jangan sampai menempel lagi. Kalau menempel lagi nanti nanahnya akan itu lagi. Dijengatin. Nah, dibuka gitu loh. Nah, jadi dibuka lagi ya, jangan sampai menempel. Disobek aja nggak apa-apa. Ya, jadi kalau nanah kayak gitu, bernanah kayak gitu tuh harus kulitnya disobek ya. Bener-bener, awas hati-hati. Harus bener-bener disobek kayak gitu. Jangan sampai kulitnya itu menempel lagi. Kalau menempel lagi percuma, nanti akan timbul nanah lagi gitu. Jadi harus bener-bener itu kulitnya sobek gitu. Nah, kena kukumu dek. Oke, jadi sahabat Sadina Kusara, kalau apa ya namanya, kalau mengalami hal yang sama seperti itu, kayak bernanah seperti ini, apapun penyakitnya ya, bukan cuma abses aja. Kalau nanah kayak gitu nggak perlu takut kalau memang disobek. Kalau memang sudah benar-benar banyak cairannya seperti ini, harus memang segera diambil tindakan. Ini lagi, ini nih, iya, yang itu, iya, ini. Iya. Yang satu lagi. Yuk.
Iya, 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 iya. Awas, awas, awas nyimprat. Awas nyimprat. Hati-hati nyimprat. Ya. Oke. Alternatifnya kalau misalnya kalau ini kan aku mau kasih obat salep dari dokter, seperti itu aku pengen nyoba. Kalau misalnya sahabat Sadina itu nggak punya apa ya obat dokter ya, misalnya kayak gitu nggak ambil tindakan ke dokter kayak gitu, terus nggak dikasih obat salep kayak gitu, yaitu alternatifnya adalah kaladin cair ya. Kaladin cair karena aku sudah membuktikannya seperti itu. Setelah nanahnya itu aku sobek seperti ini, terus kemudian aku kasih kaladin cair kayak gitu, hasilnya ya seperti ini ya. Ini adalah yang pertama mengalami hal yang serupa seperti ini. Ini yang pertama, ini hanya aku kasih yaitu kaladin cair, sama sekali aku tidak minum obat dalam seperti itu ya, ataupun antibiotik. Alhamdulillah ini sudah sembuh kayak gitu. Ini aku nyoba aja karena tadi aku ke dokter ya, supaya nggak mubazir, obat dalam sama luarnya aku pakai gitu. Oke, setelah ini aku memang benar-benar harus kulitnya ini benar-benar harus aku itu ya, sahabat Sadina Kusara, benar-benar harus aku kelupas seperti itu. Terus kemudian aku kasih salep yang dari dokter ini seperti itu ya. Oke, sahabat Sadina Kusara, mohon maaf tadi pada waktu pengelupasan kulitnya nggak aku video karena mungkin terlalu lama dan terlalu detail seperti itu. Jadi ini ya, jadi nanah itu memang harus benar-benar bersih, cairannya dikeluarkan semuanya, kemudian kulit-kulitnya juga harus dikelupas sampai benar-benar kelihatan dagingnya seperti ini, merah seperti ini ya. Karena kenapa? Karena kalau cuman ditusuk aja kemudian disobek terus kemudian masih ada kulit yang menempel, itu percuma, nanti pasti akan timbul nanah lagi. Jadi kulitnya memang benar-benar harus dibersihkan seperti itu. Oke, awalnya sebelum timbul nanah itu tanda-tandanya itu gatel ya, gatel di beberapa bagian seperti itu, terus kemudian akhirnya memerah seperti itu. Ketika sudah memerah itu rasanya itu perih dan juga panas kayak gitu, jadi ya agak bengkak juga. Jadi ini di sini ya panas kayak itu, panasnya bukan di seluruh tubuh tapi cuman di bagian yang ini sakit aja seperti itu. Dan ini untuk akhirnya mau dikasih salep dari dokter ya, dikasih salep karena aku nggak punya cotton bud, jadi ini sementara aku kasih tisu seperti itu biar steril. Yuk, oke, dikasih di lukanya. Oke, kalau sahabat Sadina Kusara punya cotton bud itu lebih baik ya, menggunakan cotton bud. Ini apa adanya aja, adanya tisu ya udah. Oke, yang dikasih salep itu di bagian luka itu atau nanah, dan juga yang gatal-gatal juga ya, yang masih gatal. Sebenarnya banyak ya ini, dan aku harapkan ini sudah cukup ya, jangan timbul nanah lagi karena ini ada masih bintik-bintiknya gitu. Tadi sebagian bintik-bintik yang calon nanah itu sudah sudah ditusuk pakai jarum suntik oleh anakku. Sebagian yang udah timbul kayak tanda-tanda nanahnya. Kalau yang ini kan belum. Ini nanti cukup dioleskan aja. Oke, ininya juga. Udah. Kalau udah yang bagian ininya dikit-dikit. Ya, udah tertutup. Nah, tipis-tipis aja. Nah, kalau itu nanti enggak ganti tisu. Udah. Oke, ini ganti tisu buat yang di sini. Nah, oke, ganti tisu buat yang di sini, dioleskan yang tipis-tipis aja, yang rata.
Oke. Oke sahabat Sadina Kusara, ini dia ya, aku gimana ya? Sebenarnya juga ngeri-ngeri gitu, tapi ketika sahabat Sadina Kusara itu ada nanah kayak gitu di anggota bagian tubuhnya seperti itu, karena mungkin virus abses atau yang lainnya kayak gitu, karena satu-satunya cara nanah itu memang harus diambil tindakan, yaitu dibedah atau disobek seperti itu sampai benar-benar kulitnya itu hilang. Nah seperti itu, memang satu-satunya cara memang seperti itu. Nggak usah takut ya, karena memang sama sekali aku merasakan itu nggak sakit sama sekali seperti itu. Oke, sebenarnya ada juga itu obat alternatif herbal kalau tidak mau kimia, atau obat dari apa ya istilahnya, obat-obat kimia kayak gitu. Sebenarnya ada alternatif, yaitu obat herbal. Jadi kucingku itu menggunakan obat dalam dan obat luar herbal. Oke, di lain waktu ya videoku, tunggu aja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.